Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Saya lagi gak bisa tidur ya. Oke. Saya mau reading energi untuk Sagittarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Oktober 2024. Welcome Oktober. Sekarang udah tanggal 1 ya, dini hari. Semoga semua Sagittarius diberi kekuatan untuk memeluk rasa damai, memeluk kebahagiaan, dan selalu punya hati yang gembira. Meskipun berat dalam perjalananmu, tapi kamu punya ruang sendiri dalam dirimu untuk merasa bahagia, merasa damai, dan bersuka cita. Semoga apapun yang kamu doakan, kamu imani, untuk kamu perjuangkan, semoga bisa kamu raih dengan hati yang gembira. Dan semoga semuanya dimudahkan, ya, sesuai dengan apa yang kamu imani. Alam semesta mendukungmu. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Sagittarius ya. Ini reading untuk Sagittarius. Tadi habis baca Virgo soalnya. Gak bisa tidur. Clarify untuk Sagittarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke. Sagittarius couple, energi Sagittarius ya. Sagittarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Oktober 2024. Clarify please, clarify. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Hangman energy, the Judgment energy, the Justice energy. Okay, Archangel Michael di sini berani menghadapi masalah, ngambil keputusan. Oke, terutama jika kamu dealing dengan Libra, Taurus di sini. Jaga jarak, butuh space dari pasangan. Kamu ngerasa situasi lagi nggak harmonis dengan pasangan kamu, lagi nggak adil di sini. So, butuh menarik diri, atau mungkin sedang menggantung hubungan, tidak ingin menjelaskan apakah hubungannya masih bersama atau sudah berakhir, atau keputusan apapun belum kamu ambil di sini. Kamu hanya ingin menciptakan keseimbangan dalam diri kamu setelah mengalami fase yang up and down, ya, perasaan yang naik turun di sini, emosi yang naik turun, terutama ketika kamu dealing dengan pasangan kamu yang berusaha untuk rujuk dengan kamu, yang memutuskan untuk menghadapi masalah kamu dan dia, terutama untuk kembali bersama. Jadi seperti dia menolak untuk berpisah di sini, ataupun dia ingin bertemu, membicarakan semua yang terjadi agar jelas di sini. Page of Wands, Queen of Wands, Three of Wands, energi fire sign di sini. Saya melihat cukup kuat ada tindakan kamu yang sudah tidak lagi termotivasi, sudah merasa menyerah dengan hubungan karena sudah melakukan segala cara. Ada kelelahan mental, ada kelelahan di badan kamu untuk selalu bertindak dalam tekanan di sini. Sehingga mungkin di Oktober kamu sudah tidak mau lagi melakukan effort di sini, sudah pasrah, yang terjadilah di sini. Apapun hubungan ini harus berpisah sekalipun, kamu sudah pasrah karena sudah banyak tindakan kamu untuk kontribusi di hubungan kamu sama dia.
tapi sulit sekali untuk meneruskan ya, karena ini sudah kelelahan dari diri kamu. Di sini ada Queen of Wands. Saya melihat ada tindakan dia di sini yang mungkin selama bersama dengan kamu, seseorang yang sulit dikendalikan, seseorang yang masih punya keakuan diri, seseorang yang masih nyaman dengan gaya kehidupan dia yang single, atau selalu memprioritaskan diri dia, kemenangan egonya di hubungan dia dan kamu. Sehingga di sini kamu merasa bagaimana bisa bersama kalau salah satu masih merasa membawa kehidupan singlenya ketika bersama di sini. Devil energy, Queen of Cups, energi dari Page of Swords di sini. Saya merasa kamu sudah overwhelmed di sini. Ya, ini hubungan mungkin hubungan kodependensi, atau mungkin dealing dengan Capricorn ya. Terlalu berlebihan effort action kamu, karena kamu ingin hubungan ini tetap stabil, tetap bersama, tapi kamu terlalu memberi terlalu banyak. Mungkin kamu membangun hubungan kodependensi ketika kamu takut dia meninggalkan kamu, sehingga kamu mau melakukan segala cara. Tapi di Oktober seperti fase dimana ada pikiranmu, the justice energy, Archangel Michael di sini, seperti memberi kamu keberanian, power di sini untuk bersikap adil, untuk berpikir jernih dan berpikir adil, bahwa hubungan harus ada effort dari dua sisi, giving and receiving di sini. So kamu mulai menegakkan keputusanmu, eksistensi dirimu, validasi dirimu. Kamu mulai untuk menghargai dirimu di sini dan speak up tentang apapun yang menurut kamu selama ini terlalu berlebihan kamu berikan di hubungan ini. Ini bukan hitung-hitungan, tapi seperti kamu sedang menegakkan keadilan untuk diri kamu. Queen of Cups di sini, seseorang yang mungkin menyirami kamu, showering kamu dengan cinta atau love bombing di sini untuk meredakan ledakan yang sudah terjadi dalam diri kamu. But saya merasa di sini love bombing yang dia berikan ke kamu seperti sudah tidak efektif lagi, karena seperti kamu udah mempunyai keberanian dan itu datang dari alam semesta. Seperti semesta memberikan kamu power di sini untuk speak up kebenaran, menegakkan aturan, menegakkan keadilan di koneksi kamu dan dia. Nine of Swords, Five of Pentacle, the Hierophant energy, beberapa mungkin dealing dengan Earth sign energy, terutama dengan Taurus dan dengan Capricorn di sini. Saya melihat di sini seperti malam-malam kamu nggak bisa tidur dan kamu mungkin sujud berdoa, terkoneksi dengan Sang Pencipta di sini. Oke, seorang yang frustasi, thinker ya, too much thinking about future, about traditional relation, pernikahan di sini. Kamu mungkin berdoa dalam setiap overthinking kamu. Sih hanya doa-doa moralitas di sini yang berusaha untuk kamu ngerasa kayak pernikahan yang benar-benar menguras pikiranmu, memakan dirimu like cannibal. Di sini vampire, di sini seperti menghisap darah, energi kamu habis di sini. Dan kamu mungkin berdoa ya di sini. Ini cara terbaik ya. Kamu mungkin bersujud berdoa karena Nine of Swords dan energi the Hierophant di sini seperti kamu nggak bisa tidur, lalu kamu datang, kamu sujud berdoa di sini. Ini cukup membantu kamu ya, terutama di situasi kamu yang sangat frustasi di sini. Five of Pentacles di sini, dia merasa seperti kehilangan kamu. Dia merasa seperti situasi berubah. Dia merasa situasi sekarang berbeda. Dia merasa kalian dua orang yang berbeda di sini. Dia merasa juga sulit untuk terkoneksi dengan Sang Pencipta. Beberapa mungkin dealing dengan seseorang yang secara behaviornya dia atau kebiasaannya dia jarang sekali berdoa di sini. Dia jarang sekali untuk
mengandalkan pencipta di sini. I don't know, seperti kamu dealing dengan seorang yang mungkin sangat tidak punya kebiasaan doa ya. Bahasanya gimana? Tidak punya komitmen dan kebiasaan untuk memberi waktu dalam setiap detik, menit dia, beberapa nafasnya dia, waktunya dia untuk berdoa begitu, atau memberi waktu bersama pencipta. The Emperor energy, beberapa bagaimana kamu berusaha untuk kendalikan, jangan sampai terlalu hanyut dengan pikiranmu di sini. Tapi ada sisi lemah kamu juga, Sagittarius, terutama jika yang dealing dengan Aries di sini. You know what? Kamu sangat perfeksionis, my way or highway. Kamu juga keras, kamu juga keras, ego kamu juga kuat di sini, keras di sini. Nah, Eight of Pentacles di sini seperti kamu tidak bisa ngendaliin dia gitu. Dia makhluk hidup as a human ya. Dia itu masih manusia, kamu nggak bisa kontrol dia semuanya gitu. Oke, yang bisa ngendalin semuanya itu Sang Pencipta ya. Bahkan ini kita manusia aja ada aliran darah gitu, kamu nggak bisa ngontrol aliran darah dia, nafas dia. Jadi berhentilah untuk mengendalikan semua hal, biarkan itu mengalir. Kehidupan itu kan ada seninya gitu, jadi nggak bisa kamu kontrol ya berlebihan. Jadi sebenarnya kamu lihat dia keras, kamu juga keras sebenarnya ya, dan kamu sangat perfeksionis di sini. Dan energi Nine of Pentacles, dia merasa sendiri, dia akhirnya merasa sendiri dan berusaha untuk menjalani hidup dia tanpa kamu. You know what? Satu hari tanpa bicara dengan kamu itu seperti hal yang sangat tersiksa untuk dia. Five of Pentacles di sini. Satu hari dia begitu menikmati komunikasi dengan kamu bersama ya, heart to heart conversation itu kenikmatan tersendiri untuk dia bersama dengan kamu. So mungkin di Oktober ini di awal ya, dia merasa sendiri dan dia mulai nyaman dengan sendiri. Dia mulai nyaman, dia mulai bisa tidak berkomunikasi dengan kamu, mulai terbiasa. Okay, so I don't know this is a good news or bad news for you, but yang tadinya dia begitu ingin terkoneksi, selalu berkomunikasi dengan kamu, tapi karena kalian tidak ada komunikasi sama sekali, dia akhirnya terbiasa di sini, mulai terbiasa untuk tidak berkomunikasi dengan kamu. The Fool's energy take risks di sini, the Tower moment, situasi kehidupan dia berubah 180% dalam perjalanan dia. The universe di sini seperti shocking moment untuk dia, nggak ngomong sama kamu, nggak ada komunikasi sama kamu. Tapi dia mulai terbiasa. The strength energy di sini, kamu seperti berusaha untuk ngasih tahu ke dia bahwa kamulah leader di hubungan ini, atau mungkin hanya dealing dengan Leo. So ini terlalu keras ya, terlalu keras. Mungkin ada hal yang dia buat, reaksi dia sehingga reaction kamu begitu strong banget di sini. Tapi ini terlalu keras ya, Sagittarius. Karena kamu berusaha untuk kendaliin semuanya, harus under your control ya. Lama-lama kamu frustasi, kayak kamu nggak bisa menikmati hidup kalau kayak begini ya. Hidup itu seni ya, jadi kamu nggak bisa ngontrol apapun. Clarify, I don't know, the devil energy di sini seperti driving you crazy, too much, Sagittarius. Oke, kita lihat cross watcher Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus energy 1 sampai 15 Oktober 2024. Sagittarius couple,
Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1 sampai 15. Sagittarius Cross Watchers. Clarify please. Thank you. Okay, jumping. Thank you. Okay, so Eight of Wands di sini. Shocking ya. Shocking moment untuk dia. Oke. Ketika kamu jaga jarak, tidak mau komunikasi sama dia, tidak mau bertemu dia. Kalaupun kalian sudah menikah, kayak ada yang nggak satu rumah gitu, nggak satu atap lagi gitu. Seperti kamu menggantung hubungan. Hangman di sini. Seperti kamu terlihat di sini manipulatif ya, jaga jarak. Atau memang butuh space untuk tidak terkoneksi dulu sama dia. Nine of Cups di sini. Tiba-tiba dia harus sendiri begitu. Nine of Swords, Ace of Wands, Six of Cups di sini. Mungkin dia bicara dengan keluarga, orang tua atau saudara di sini, atau seorang yang teman curhat dia, bestie di sini, tentang apa yang dia rasakan, yang tiba-tiba terjadi antara kamu dan dia di sini. Dan Ace of Wands ini tindakan kamu benar-benar jaga jarak ya, butuh space kayaknya, terutama dengan Librans di sini. Oke, strength energy. Dia merasa perlu mengimbangi ya. Jadi kalian sama-sama keras ya. The strength energy cukup kuat, energi dia. Leo di sini. Ini kayak lu jual gue beli gitu. Oke. Jadi tidak ada yang mau mengalah di hubungan ini. The justice energy juga seperti keseimbangan ya. Equal di sini. Jadi mungkin dia juga dia sangat arogan di sini. Ada tindakan dia terakhir begitu cukup arogan di sini. Ini yang membuat kamu merasa perlu untuk menegakkan diri kamu, self worth ya, kayak kamu, kelayakan kamu gitu. Kamu nggak mau direndahkan di sini. Saya melihat juga seperti kemarahan kamu. Jadi mungkin sebelum Oktober atau ini di Oktober ada pertengkaran yang cukup heboh di sini. The strength energy, the justice energy ini kayak sebab akibat. Kamu marah sama dia, kemudian dia marah sama kamu marah sama dia. Jadi sebab akibat itu lingkarannya kamu sama dia gitu. Dan ini seperti hubungan karma. Kamu ngelihat betapa kamu itu punya ego yang keras. Kamu bisa lihat dari dia. Kamu bisa tahu diri kamu itu dari dia. Dan dia tahu, dia bisa lihat diri dia itu dari kamu. Betapa arogansinya dia. Itu dari kamu. Jadi, you know, the Emperor energy, the strength energy, dia the justice di tengah sini ya. Ini ada the justice, energi kamu dan dia. Jadi kayak mirroring gitu loh. Kamu ngaca diri kamu tuh di dia gitu. Dia tuh cerminnya kamu cerminnya dia. Dari dia kamu tahu betapa kamu tuh orangnya perfeksionis, egois, nggak suka dibantah. Dari kamu, dia tahu betapa arogansinya dia gitu loh. Kasarnya dia gitu. Ini kayak hubungan karma sih kalau menurut saya ya. Dan kalian berdua tuh kayak mirroring gitu loh, kayak cermin gitu di sini. Atau mudah-mudahan hanya dealing dengan Librans dan Leo. Librans dan ini bener Leo ya. Jadi ini benar-benar on fire banget. Aquarius, the Wheel, Nine of Swords. Dia frustasi, kamu frustasi.
Oke, buat saya ini kayak fase dimana kalian ribut karena dalam pernikahan itu kan ada fase 1 sampai 5 tahun itu fase berat banget ya, berantem mulu, proses adaptasi, proses kompromis, proses untuk berdamai, menerima sisi yang kamu tadinya nggak tahu jadi tahu gitu loh. Ketika menikah tuh semua udah kelihatan gitu. Jadi itu penerimaan, perdamaian antara diri kamu, antara dirinya dia dengan diri kamu dengan diri dia, itu situasi yang nggak bisa, yang oke, ini nggak bisa dikontrol gitu. Itu tuh diproses 1 sampai 5 tahun gitu. Dan ini nggak mudah gitu, kayak roller coaster gitu karena ketemu dua orang yang batu gitu. Jadi saya kayak nepuk air kena ke muka gitu, gimana coba. Nah kayak gitu, kamu komplain ke dia tapi kayak kamu lagi ngomong ke diri kamu sendiri, begitu juga dia gitu. See the star energy di sini, kayak kamu the star, the justice energy, like I don't know ya. Seandainya kamu bisa berpikir, dan dia ya, kamu sama dia bisa berpikir lebih sederhana, bahwa kalian itu sebenarnya sedang bercermin ya, melihat diri sendiri. Itu tuh mungkin gak akan sedramatis sekarang ini gitu loh. The Will ini seperti kamu belajar pelajaran kehidupan tentang pernikahan, kebersamaan begitu. Ya mudah-mudahan kamu belajar tidak menjustifikasi bahwa kalian harus berakhir gitu. Walaupun di sini memang sangat keras banget ya, sangat kayak breaks keras gitu, kayak ini pertengkaran yang terheboh gitu, yang pernah pertengkaran hebat gitu yang pernah terjadi dalam sejarah hubungan kamu sama dia. Dan sama-sama frustasi, Nine of Swords, oke? Sama-sama frustasi di sini. Two of Cups, dia masih melihat kamu sama dia dua orang yang saling mencintai, soulmate, koneksi chemical yang cukup kuat. The Death energy, kamu mulai tidak komunikasi di sini dan mulai merubah arahmu ya. Semoga ketika kamu menggantung hubungan, semoga keputusan kamu bukanlah untuk berpisah. Semoga kamu melihat lebih esensinya lebih luas ya. Jadi mundur sedikit, lihat lagi. Ya, seandainya kalian pikir tuh sederhana ya, kalian akan lihat, oh kamu tuh tahu akhirnya kamu tuh kalau marah tuh kayak apa gitu. Ego kamu tuh bergerak kemana gitu. Ternyata kamu tuh nggak suka dikritisi gitu. Di Emperor Energy ini maunya ngendaliin, jadi jangan dikomplain gitu, nggak boleh ada kritikan gitu. Nah sementara the Strength ini ya arogan gitu, semakin kamu ngontrol dia semakin arogan gitu. Oke, so Two of Swords di sini, Two of Cups, Two of Swords. So dia hanya menunggu mungkin situasi blocking, frustasi, kecewa, merasa kecewa di sini. So Knight of Cups, dia tetap berusaha membangun komunikasi sama kamu. Nah benar, kamu berpikir untuk mengakhiri hubungan. Dia ingin komunikasi, tapi komunikasi ini yang terjadi adalah pertengkaran. Saya melihat kamu menghindar-hindar karena kamu tidak mau lagi ada keributan di sini. Kamu the Death energy itu kayak kamu merubah arahmu, transformasi. Kamu ngerasa ini hubungan udah nggak bisa bekerja dan kamu memilih untuk menyerah. You know what, Sagittarius, semua hubungan itu fasenya akan kamu lewati. Kalau kamu ganti orang, kamu bangun hubungan baru lagi dengan orang baru, lewati fasenya, nanti lewat fase ini lagi gitu loh. Ini fase. Karena hubungan itu semakin, menurut saya, mengenal diri kita, semakin kenal diri kita itu dari ketika kita bertengkar dengan pasangan kita. Itu kita semakin kenal diri kita. Begitu juga dia gitu. Seandainya sederhana berpikir seperti itu ya. Gitu. So kita lihat the Fools ya, ini energi kamu. Dan the Tower ya, ini the Fools, the Tower, the Strength. So ini perubahan 180% ya. Kalian menjauh, benar-benar menjauh gitu.
jaga jarak, minta space sejauh-jauhnya gitu. Oke, kita lihat energi the full dari kamu. Kemudian dia mencoba untuk reconnecting dengan kamu, kembali membangun komunikasi dengan kamu. Knight of Cups di sini. Oke. Sementara saya lihat reaksi kamu tuh langsung udah singkirin gitu. Kamu suka kick off orang ya. Gampang banget nge-kick orang gitu loh. Oke? Gampang banget nge-kick. Mungkin karena secara mental kamu udah lelah ya. Orang-orang yang suka kick orang lain, singkirin orang lain dalam hidup itu karena udah dari mungkin dia punya banyak kesedihan, banyak masalah, trauma di sana. Jadi udah nggak mau ribet gitu. Oke, so Eight of Swords ya, kamu suka nge-kick gitu, nge-kick orang gitu, nyingkirin orang dari hidup kamu kalau nggak searah sama kamu, nggak ngasih kamu kontribusi yang positif buat kamu. Ya itu bagus, tapi kalau pasangan kamu gampang nge-kick, kamu bakalan punya banyak pasangan, Sagittarius. Oke, jangan harap di pernikahan awal 1-5 tahun itu ada kedamaian. Enggak, jangan harap. Ya. Semua pasti yang sudah nikah tahulah gitu, fasenya itu harus dilewatin. Oke. So the Fool's energy clarify for Sagittarius couple, clarify please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Ini kamu udah kayak bodo amat gitu ya. Kayak ngerasa udah bodo amat, gak peduli. Queen of Swords, Ace of Cups, Six of Wands. Kamu putuskan untuk kembali jadi single, menjauhi dia. Kamu putuskan untuk itu. Tapi ini ditindakan. Ace of Cups di sini, kamu tahu dia mencintai kamu. Oke? Ace of Coins di sini atau Ace of Pentacles. Kamu mulai komit untuk kembali untuk diri kamu sendiri, memenangkan dirimu di sini. Which is ini bagus tentu ya, kembali menemukan diri sendiri, butuh space ya, dan akhirnya menemukan diri sendiri, mulai memulihkan diri sendiri. Ini bagus. Di sini ada Librans ya, fear Librans energi cukup kuat. So banyak pikiran demi pikiran yang ada di pikiran kamu. Bagus kamu ambil space untuk kalau ada pikiran negatif, overthinking, terlalu cemas untuk masa depan, berpikir terlalu jauh. Ini di pikiran ya, jadi kalau sendiri bisa lebih menenangkan pikiran, menghentikan pikiran negatif dengan cara-cara diri sendiri ya. Kalau lagi sendiri tuh oke, mikirin hal-hal negatif, kamu akhirnya tidak terlalu jauh berpikir begitu. Oke? Banyak hal yang sudah ditabur di hubungan ini, sayang banget kalau diakhiri gitu hanya karena ini proses fase yang memang akan kamu lewati, semua orang lewati ya. Jarang sih ya, 1-5 tahun jarang tuh yang adem ayem tuh jarang ya, karena 2 orang tinggal satu rumah gitu loh, tuh pasti ada deh yang konflik, tuh pasti ada gitu. Terus di sini juga seperti ada penyesalan ya. Oke. Ini pikiran. Oke. Kamu ngerasa lebih bahagia ketika kamu sendiri. Memang single itu paling bahagia karena nggak ada yang ngekomplainin kita gitu loh, nggak ada yang beda pendapat sama kita. Contohnya kalau kita single, kita tidur lampu dimatiin gitu. Udah, lampu dimatiin. Ada orang yang tidur harus ada lampu redup gitu. Nah kalau kamu sama pasangan kamu, dia bisanya tidur kalau lampu redup. Ya kamu sama dia gimana? Harus adaptasi, itu gara-gara lampu aja bisa ribut gitu loh. Kalau baru pertama kali menikah tuh gitu. Ya, jangan pikir menikah itu ribut hal-hal besar, enggak, hal-hal kecil, yang kecil-kecil.
ya tidur terus salah satu pergi ke toilet ya malam-malam ya karena maunya lampunya dinyalain, yang satu marah gitu. Nah, itu hal-hal kecil aja gitu. Jadi jangan ya bener sih. Single itu enak ya, karena kalau kamu tidur di kamar sendiri ya nggak ada yang bangun gitu, nggak ada yang ganggu kamu gitu loh. Kamu tidurnya beneran tidur, deep sleep gitu sampai bangun gitu loh, pagi gitu. Oke, okay? Jangan, ya ini memang prosesnya. Jadi kalau udah menikah itu ributnya bukan hal-hal besar, hal-hal kecil. Lukisan taruhnya beda, itu bisa berantem, posisinya bergeser aja itu bisa ribut, say. Jadi memang ini kamu lagi di fase itu kayaknya. Oke. Okay? Knight of Cups, clarify, crosswatcher, Sagittarius. Ada Taurus, Aries di sini. Ini kalau pakai ego, apalagi devil ya, langsung baper-baperan, kelar. Kelar. Knight of Cups, clarify, please clarify. Knight of Cups, clarify, please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, crosswatchers kamu, dia stuck. Dia merasa stuck di sini. Two of Swords, dia merasa terblokir. Two of Swords cukup kuat energi dia ya. So dia ngerasa kayak nggak ada jalan untuk komunikasi. Atau mungkin dia blokir kamu atau merasa diblokir, kamu blokir dia. Di sini the wheel, pelajaran, adaptasi ya, pelajaran kehidupan. Hubungan itu seni ya. Jadi harus fleksibel, playful gitu. Kalau semuanya dibawa serius, kaku, udah. Yang ada tiap hari ribut mulu. Ini Knight of Cups. Dia nggak bisa gitu kalau nggak ngobrol sama kamu. Gak apa-apa berantem, yang penting ngomong sama kamu. Oh, so sweet. Taurus energy dimana tentang pernikahan. Dia mulai berdoa nih, mulai takut dia berdoa. Dia nggak mau berubah di sini. Dia ngerasa seperti kamu pergi meninggalkan dia, seperti kamu nge-kick dia ya, kamu seperti singkirin dia dari hidup kamu. Dia masih nunggu ya, karena di sini dia menjalani hidup dia sendiri. Dia masih tunggu bagaimana dia bisa kembali. Oh, so sweet. Energi Capricorn Cancer di sini. Oke. Okay. Ini sih fase sih kalau menurut saya ya. Masih di fase ya. Apalagi kalau yang baru-baru nikah ya. Oh. Jangan harap ada kedamaian, saudara. Clarify energy. Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus energy 1 sampai 15 Oktober 2024. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Beberapa ini poligami, poliandri, Six of Cups ya di sini. Bisa kamu pasangan poligami atau poliandri, atau memang kalian sudah pernah menikah. Ini pernikahan kalian yang kesekian ya, kedua kalinya. Kamu single parents, dia single parents, dan akhirnya kalian bersama di sini. Dan harus masuk ke fase ini lagi gitu loh, karena Queen of Wands ini kayak dia merdeka gitu dari hubungan dia sebelumnya gitu, seorang yang pernah menikah dan akhirnya menikah sama kamu, atau poligami, poliandri di sini. Ini sekalipun poligami, poliandri pun masuk di fase itu gitu loh. Fase berantem. Energi di sini, love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Cintai dirimu dulu. Oke? Okay? Cintai dirimu sebelum mencintai orang lain.
Chemistry, okay? See, chemistry. There is a strong magnetic attraction here. So chemistry. Kalian saling mencintai. Ya, ini fase. Karena kalian kan hidup dari pola asuh yang beda, circle yang beda, tumbuh di tempat yang berbeda, tumbuh dewasa. Kalian ketemunya tuh pas dewasa. Jadi memang begitu. Clarify, apalagi kalau beda culture, education ya, beda pendidikan aja, aduh sakit kepalanya untuk kasih pemahaman ya. Makanya penting cari yang setara, yang equal itu penting banget. Clarify, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus couple 1-15 Oktober 2024. Clarify, okay, jumping. Lady with the Boshe, ache, anxious, wisdom. Ini kebijaksanaan yang keliru, tersesat pikiran, belum tercerahkan, masih terdorong, terbawa oleh ego, pengetahuan yang rendah, ya, tersesat pikiran, kebijaksanaan yang tersesat, keliru, belum ada pendewasaan, pemahaman yang filosofi hidup yang belum tercerahkan. Oke. Masih egois begitu. Di sini ada shallow grave, you miss someone. Kamu kehilangan dia. Kamu cinta kok sama dia. Oke. Kalian hanya sedang memahami satu dengan yang lain. Karena kayak cermin nih. Clarify, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus couple 1-15 Oktober 2024. Clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. The Swan Queen, transformation, intuition, and passion. Perubahan ya, transformasi. Cara yang lama udah nggak bisa dipakai. Dulu single, sekarang harus disadari hidup bersama, intuisi, ya, kepekaan, kesabaran di sini. Oke, salah satu juga belum tercerahkan, masih bergerak dengan egonya. The map maker of destiny, authentic purpose, inspiration, free will. Keputusan kamu yang menentukan kamu, hidup kamu, jalan kamu. Putuskanlah sesuai dengan keputusan yang datang atau lahir dari diri kamu. Authentic purpose ini kayak apa yang mau kamu jalani, autentiknya kamu, kemungkinannya apa yang mau kamu jalani. Oke? Di sini ada inspiration. Masa lalu jadikan inspirasi, pembelajaran, ambil keputusan, jangan dengan situasi yang gak stabil. Banyak pelajaran kehidupan yang sudah kamu lewati. Jangan sampai proses ini akhirnya membuat kamu tidak bisa melihat dengan jernih, dengan bijaksana, karena tertutupi oleh ego atau ekspektasi kamu yang kecewa. Oke? Vice versa, tidak resonate untuk semua Sagittarius. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.